Kita kembali juga berbincangan, Mas Hanta, kalau di Banten kita sudah lihat ada partai kemudian yang berbeda, calon yang didukungnya dengan Koalisi Indonesia Maju Plus ini kemudian apakah langkah Golkar ini untuk balik kanan bisa diikuti oleh partai-partai lainnya yang merasa juga punya kans, kemudian juga punya kader yang cukup kuat, elektabilitas tinggi, ada di beberapa daerah lainnya juga kalau kita lihat PKS itu termasuk di daerah Jawa Barat, kemudian juga daerah Utara Selatan untuk bisa mengajukan kadernya sebagai wakil dari wali kota, kemudian juga calon wali kota. Mas Hanta. Ya Putri, pergerakan partai itu menurut saya potensi perubahan koalisi ini menjadi goyang karena ada dua pemantik dulu sebelum bicara partainya. Satu putusan MK yang berpotensi mengubah peta koalisi kandidasi, jadi Kim Plus itu berpotensi yang tadinya terkonsolidasi menjadi kemungkinan mencair. Yang kedua, dia bisa mengubah peta kompetisi eleksi. Jadi potensi di mana kandidat yang sudah siap bertarung dengan kotak kosong atau dengan calon boneka mengecil, tertutup peluangnya akan ada kandidat baru. Nah, yang kedua pemantiknya itu dari sisi putusan MK, adanya cross kepentingan, yaitu persilangan kepentingan antar partai, di mana salah satu partai atau beberapa partai merasa tidak terwakili di dalam komposisi cakada atau cawakadanya itu. Misalnya untuk kasus Golkar di Banten, itu kan kantongnya Golkar, kata Bang Doli, tapi tidak ada cagup cawagupnya. Begitu juga di Jawa Barat, PKS, kita tahu Jabar salah satu kantongnya PKS, tidak ada cagup cawagupnya yang sudah dibikin Kim melalui Deddy Mulyadi dan dengan wakilnya itu, sehingga ada titik temu dengan kawan lain. Tadinya ada titik persilangan, tetapi ada titik temu. Misalnya untuk kasus Banten, ternyata Golkar memiliki titik temu dengan PD Perjuangan. Begitu juga dengan PKS Jawa Barat memiliki titik temu bersama Nasdem. Nah, inilah dua pemantik utamanya. Tapi apakah otomatis semua partai bisa berubah? Tetapi di saat yang sama saya kira punya dua juga faktor yang tetap mempertahankan solidnya Kim yang tadinya sudah terkonsolidasi. Satu, terkait konsolidasi nasional. Ada pemerintahan baru yang baru terbentuk, mungkin sudah ada konsesi, sudah ada negosiasi. Ini dijadikan sebagai ujian bagi Kim Plus, terutama yang Plus baru bergabung. Apakah setia atau tidak dan seterusnya. Jadi pasti ada perkatnya pemerintahan baru Prabowo Gibran. Khususnya untuk Jakarta, saya lihat itu dikawal ketat. Di luar Jakarta sepertinya tidak terlalu. Mungkin ada faktor Anies dan sebagainya. Tentu tema yang berbeda. Yang kedua, suksesi partai yang sedang terjadi itu membuat beberapa partai tidak aman. Jadi manuver partai itu terbatas, terkunci. Jangan sampai misalnya muktamar PKB yang biasanya manuver sangat kencang, itu dia akan terganggu legitimasinya atau diganggu legitimasinya terkait dengan legitimasi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya tidak hati-hati bermanuver, bisa jadi terserimpung oleh manuver politik dirinya sendiri. Itu juga yang membuat misalnya kita menunggu PKB di Jawa Tengah, PKB di Jawa Timur seperti apa? Apakah juga akan lepas terpendar dari Kim Plus seperti yang dialami oleh Golkar? Nah, karena itu, apakah akan diikuti seperti Golkar? Belum tentu juga, seperti saya katakan tadi. Dua faktor yang akan mempertahankan makin solidnya. Untuk kasus Banten, Putri, agak beda ya. Saya melanjutkan tadi disampaikan oleh Bang Doli. Jadi memang faktor pertama, Airin ini kan kader. Keluarganya juga kader Golkar. Punya memiliki prestasi elektoral. Jadi sudah jelas, boarding pass itu harusnya diberikan Golkar kepada Airin. Yang kedua, potensi kemenangannya tinggi. Kalau Airin elektabilitasnya rendah, lain ceritanya, saya yakin tidak berubah. Pak Bahlil tidak akan merubah keputusan itu. Dan tidak mungkin mendesak untuk keluar. Dan yang ketiga, kita tahu ternyata PDIP akhirnya kemarin mengusung, ini pemantiknya, stimulusnya dari PDI Perjuangan, bahkan kemungkinan mau candaan Bu Mega harus pakai baju merah itu, membuat Golkar berhitung jangan sampai dihantam oleh kadernya sendiri. Nah, bagaimana kalau kemudian Airin memenangkan pertarungan? Itu dari sisi Golkarnya. Itulah sebabnya Golkar mendesak tanda petik bernegosiasi ulang dengan Kim Plus. Tapi yang menarik sedikit saya tambahkan dari sisi Kim Plus yang menarik. Kalau Kim Plus misalnya tidak berpecah, Golkar tidak dilepaskan dua, kekuatan oposisi akan terkonsolidasi bersama Airin. Airin akan menjadi simbol oposisi dalam konteks politik nasional. Dan yang kedua, kalau kemudian Airin memenangkan pertarungan, maka Kim Plus akan kalah. Beda ceritanya sekarang, Golkar sudah pergi, siapapun yang menang, Kim Plus tetap menang. Tidak bisa diklaim oleh kemenangan
PD Perjuangan sebagai salah satu kekuatan oposisi yang paling resmi pada saat ini. Yes. Jadi dari sisi Kim Plus sebenarnya relatif aman. Kalau ternyata Airin yang menang, tidak dipermalukan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Kim Plus dan sebagainya. Baik, Bang Ege, pandangannya kalau kita lihat Koalisi Indonesia Maju Plus ini cuma solid hanya di Jakarta, sementara daerah lainnya terpecah, Bang Ege. Agak filosofis sedikit lah sebagai akademisi ya. Yang pertama digoyang, bimbang, melayang itu disonansi namanya dalam komunikasi politik. Kenapa bisa terjadi disonansi? Itu mungkin saja karena dinasti itu tidak hanya harus dari pusat, tapi juga pilkada kan di daerah-daerah, atau dinasti dalam arti menginginkan sebuah koalisi yang besar sesudah pemilu presiden. Tapi saya mau dengan cepat mengatakan, lepas dari semua analisis yang tadi, kita melihat ada perkembangan waktu ya, dan gerakan mahasiswa serta civil society yang sangat cepat. Siapa yang pernah membayangkan teman-teman ini ya, tetap saya sebut sebagai teman-teman, di waktu rapat balik ya, untuk revisi undang-undang pilkada yang mendadak itu semuanya penuh dengan keyakinan loh sampai malam harinya. Betul. Begitu besoknya ada demo mahasiswa dan civil society, semuanya memberikan pernyataan, bukan cuma berubah. Kalau berubah sih oke, politik kan berubah. Tapi memberikan pernyataan, kami bersama mahasiswa dan kami bersama rakyat. Lah yang dalam ruangan DPR kemarin siapa? Itu kami siapa? Ya kan, jadi yang saya mau katakan adalah ini ada semacam disonansi. Hari ini tepat 54 hari dalam hitungan saya, kita akan memiliki presiden baru. Tentunya seluruh bangsa berharap ada presiden baru yang lebih baik. Dan terima kasih juga pada Pak Jokowi, nanti akan selesai. Mudah-mudahan jangan seperti yang dinyatakan di Kongres Nasdem oleh beliau itu. Pergi rame-rame gitu, datang rame-rame, tapi perginya atau pulangnya jangan ditinggal rame-rame katanya gitu ya. Nah, jadi artinya mudah-mudahan itu mulus. Nah, tapi yang mau saya katakan, saya yakin kok teman-teman di Golkar ini itu membaca gerakan mahasiswa, civil society, arus bawah yang ada di Banten. Nah, kemudian masuklah kita kepada apa yang disampaikan oleh baik Bang Doli, kemudian Ciko, dan kemudian juga Hanta Yuda tadi, bahwa ini bagaimana nih, coba. Saya tuh bingung sebetulnya dengan sampai saat ini ya, Kongres Golkar itu ya. Munas Golkar, Munaslup lah ya sebetulnya, tapi Munas Golkar, pergantian ketua umum, dan kemudian pada saat itu ada perubahan undang-undang pilkada, dan ketua Dewan Pembina Golkar, Bang Abu Rizal Bakri, sudah mengingatkan loh, ini harus dievaluasi semua loh, ini katanya betul nggak tuh? Dari depan panggung dia bilang, karena kita harus mati-matian, kata-katanya itu loh, mati-matian memperjuangkan orang Golkar, betul nggak? Ternyata terbukti sekarang, begitu ada arus bawah. Dan lihat di provinsi yang seperti itu, lepas dari keinginan ingin sebuah dalam tanda petik koalisi besar, enggak. Ada Airin yang kebetulan sudah, saya nggak terlalu yakin, nanti Ciko ya biar jawab. Itu bercanda beneran tuh yang merah hitam atau iya, Anda jangan juga jadi penumpang dalam tanda petik penumpang yang ikut belakangan aja gitu. PDIP-nya dapat apa gitu. Nah, itu baru kemudian kita nanti bicara banyak soal Jakarta tuh. Karena PDIP sekarang sudah belajar dari Banten. Betul sekali. Baik Bang Ege, nanti silakan ditanggapi Bang Doli dan juga Bang Ciko, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.